Shalom saudara dalam Tuhan. Terjadi lagi penolakan gereja di daerah Cilegon. Nah saudara dalam Tuhan, hal yang pertama yang mau saya sampaikan buat kita, mari kita berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Cilegon, terkhusus HKBP yang saat ini ditolak oleh beberapa orang atau beberapa oknum atau sekelompok masyarakat di Cilegon. Kalau Tuhan, saya tidak tahu persis duduk perkaranya. Apakah gereja ini atau surat-surat gereja ini sudah lengkap atau tidak? Atau orang-orang Cilegon sendiri tidak suka kalau di daerahnya ada gereja. Apapun duduk perkaranya, ya sekali lagi saya ajak kita supaya kita berdoa buat daerah Cilegon supaya diberkati Tuhan dan supaya pertolongan Tuhan nyata, lawatan Tuhan nyata, terkhusus buat gereja Tuhan yang di sana. Ya, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, walaupun hari-hari ini gereja mengalami berbagai tantangan, ya, terutama tantangan dalam pendirian rumah ibadah atau gereja, ya, terjadi penolakan. Bukan hanya di Cilegon sebenarnya, beberapa daerah lainnya juga sering terjadi penolakan gereja. Dan kita bisa melihat di media, khusus di YouTube, ya, bahwa hari-hari ini ya selalu sering terjadi penolakan gereja di Indonesia ini. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya himbau bagi kita untuk terus bergandengan tangan, ya, berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini terkhusus dan yang saat ini ditolak di Cilegon. Ya, kita doakan juga supaya Tuhan menjamah hati masyarakat di sana, supaya mereka oleh kuasa Tuhan memiliki cinta damai, ya, memiliki cinta kesatuan dan persatuan, ya, dan kita rindu di sana oleh kuasa Tuhan terjadi yang namanya toleransi, sehingga mereka dengan senang hati bisa menerima keberadaan gereja. Dan kita berdoa juga biar Tuhan yang mendirikan gerejanya, karena kita percaya ketika Tuhan yang mendirikan gerejanya, tidak ada seorang pun yang bisa meruntuhkan karya Tuhan, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi karya Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya teringat di dalam Alkitab, ya, bagaimana Esra dan Nehemia melakukan pembangunan di Yerusalem setelah mereka kembali dari pembuangan. Ya, banyak tantangan yang boleh mereka alami, banyak hambatan, ya, banyak orang-orang yang mau menghancurkan pembangunan-pembangunan yang mereka bangun kembali, ya. Tapi karena Tuhan yang menyuruh Esra dan Nehemia, ya, membangun kembali kota Yerusalem yang sudah dihancurkan puluhan tahun sebelumnya. Dan apa yang terjadi saudara Tuhan, kita bisa membaca dalam Alkitab bahwa pekerjaan Tuhan tetap selesai walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan yang dihadapi oleh Imam Esra dan Nehemia, ya, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai mereka, oleh karena Tuhan sendiri yang bekerja, maka pembangunan itu selesai. Dan apa yang direncanakan Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita yakini hal itu pun terjadi untuk gereja hari ini. Ya, kita percaya bahwa gereja Tuhan pun pasti mengalami lawatan Tuhan. Ya, gereja Tuhan pasti mengalami anugerah Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang mendirikan gerejanya. Dan di mana gereja didirikan dan di mana Tuhan bekerja untuk mendirikan gerejanya, kita percaya hal itu tidak akan gagal. Di waktunya Tuhan, ya, gereja-gereja yang sudah berdiri akan selesai, akan berdiri teguh, berdiri kokoh, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan di sana. Sehingga lewat doa-doa kita percaya Tuhan bekerja dan Indonesia ini dirawat oleh Tuhan, sehingga di waktunya Tuhan gereja-gereja Tuhan senantiasa berdiri kokoh di daratan Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita percaya juga di waktunya Tuhan
ya, oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, tidak lagi terjadi penolakan-penolakan atas pendirian rumah ibadah atau pendirian gereja. Ya, mungkin belum saatnya bagi Tuhan, tetapi kita percaya di waktunya Tuhan semua pasti menjadi indah. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar memberikan komentar melalui ini. Sekali lagi, mari kita berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Cilegon supaya ditolong Tuhan, ya, dan jemaat-jemaat Tuhan juga dikuatkan imannya sehingga mereka tidak terintimidasi dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi kita berdoa supaya dengan persoalan yang ada saat ini mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka semakin mencari wajah Tuhan, dan kemuliaan Tuhan, karya Tuhan senantiasa nyata bagi mereka. Nah, saudara Tuhan, selebihnya saudara bisa menanggapi sendiri. Jikalau ada tanggapan saudara, saudara bisa tuliskan di kolom komentar dan berikan tanggapan atau komentar yang baik dan positif yang membangun untuk saudara-saudara kita yang ada di Cilegon sana. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.